pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika kalian atau Anda baru pertama kali menemukan video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan gerak melingkar beraturan, dan pada pokok bahasan di sini kita mempelajari besaran-besaran yang berhubungan dengan besaran gerak melingkar beraturan. Namun sebelumnya kita mengulang sedikit lagi tentang syarat sebuah gerak melingkar beraturan tadi. Nah, syaratnya di sini ya, selain dia gerak melingkar dan kecepatan sudutnya tetap, saya akan ulang tambah sedikit lagi. Kecepatan sudut tetap, oke. Kecepatan sudutnya tetap, berarti nanti ini omega sama dengan konstanta, konstan ya, bukan konstanta, beda ya. Nah, kemudian percepatan sudut tidak ada. Ini nanti boleh kita buat alfa sama dengan 0. Oke. Nah, ini tambahannya. Kenapa? Karena nanti besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak melingkar beraturan itu ada nanti periode, frekuensi, ya, kemudian kecepatan linear atau kecepatan tangensial, ya. Lalu nanti ada percepatan sentripetal. Nah, itu semua ada hubungannya dengan yang namanya kedua syarat di atas tadi, ya. Oke, nah sekarang kita mulai dengan periode. Nah, periode itu atau perioda sama ya, nanti disimbolkan dengan T besar seperti ini. Nah, lalu apa tuh periode? Periode itu ini bisa kita buat definisinya waktu satu putaran penuh. Oke. Nah, jadi tolong dibedakan waktu putaran dengan waktu putaran penuh. Ya. Kalau dia sudah waktu putaran penuh, berarti simbolnya T, periode. Tetapi waktu putaran itu nanti simbolnya T kecil, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini nanti bisa dirumuskan dengan bentuk T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. Nah, seperti ini rumusnya. Sudah? Nah, sini saya buat keterangannya supaya bisa dibedakan nanti ya. T besar ini berarti periode. Ini satuan sekon. Lalu T kecil ini waktu. Satuannya juga sekon. Jadi tolong dibedakan tadi yang saya jelaskan di depan. Waktu satu putaran penuh disebut periode. Kalau cuma disebut waktu putaran berarti belum periode. Oke. Kemudian N ini banyak putaran. Nah, ini enggak ada satuannya ya. Nah, terus apa hubungannya dengan kecepatan sudut? Kan seperti itu. Nah, hubungannya seperti ini. Omega sama dengan, oke, ini nanti boleh kita tuliskan 2V per periode. Ini dia. Ini hubungan antara kecepatan sudut dengan periode. Udah? Nah, lalu kita masuk frekuensi. Frekuensi
ini pakai F kecil ya, huruf F kecil. Nah, jadi di sini ya akan saya tuliskan juga definisinya. Definisi frekuensi ini banyak putaran dalam tiap detik. Nih. Oke, jadi banyak putaran dalam tiap detik. Jadi nanti dirumuskan F sama dengan N dibagi T. Lihat ya, itu semua menggunakan huruf kecil seperti ini. Kenapa? Karena nanti beda penulisan hurufnya, berarti simbolnya berbeda. Seperti itu dia. Lalu saya tuliskan di sini keterangannya ya. Untuk F kecil itu nanti F ini frekuensi, satuannya hertz, atau sering kalau dalam bahasa Inggris dia nanti circle per second. Lalu ada N, ini banyak putaran. Oke, ini banyak putaran. Kemudian T kecil itu waktu putaran, satuannya sekon. Nah, terus seperti apa hubungannya dengan kecepatan sudut? Hubungannya nanti omega sama dengan 2V dikali F. Ini dia. Oke. Nah, ada catatan ya di sini. Seharusnya Anda sudah mengingatnya kalau periode dengan frekuensi hubungan mereka seperti ini. Ya, T sama dengan 1 per frekuensi. Nih. Itu dia ya. Oke. Nah, selain ini ada lagi yang namanya kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Oke, kecepatan tangensial ya, seperti apa hubungannya? Ini dia ya. Kalau dengan kecepatan sudut itu nanti hubungannya V sama dengan omega dikali R. Nah, saya buat keterangannya. V di sini itu adalah kecepatan linear dalam satuan meter per sekon, sedangkan omeganya ini kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, sedangkan R ya, ini R ini adalah jarak titik pengamatan terhadap poros, satuannya meter. Nah, perihal jarak titik pengamatan ini tolong dibedakan. Misalnya ya, misal ini ada sebatang tongkat. Oke, sebatang tongkat. Nah, kita putar di sini. Oke, kita putar searah jarum jam. Nah, jadi nanti kalau kita amati ya, kalau kita amati dia di sini pada ujungnya, berarti ini adalah jari-jarinya. Oke, R-nya sama dengan jari-jari. Kalau sampai ujung sini. Namun beda kasusnya kalau titik yang kita amati di sini. Nah,
Kalau titik yang kita amati di situ, berarti nanti R-nya tidak sama dengan jari-jari. Ini yang sering disebut dengan jarak pengamatan RP. Ya, apakah beda kecepatan di kecepatan sudut di titik P dengan kecepatan sudut pada ujung dari jari-jarinya? Kalau kecepatan sudutnya sih sama, tapi kalau kecepatan linearnya udah pasti beda kan? Jelas terlihat dari rumusnya, ya. Kalau ditanya kecepatan sudutnya, ya otomatis sama. Namun kalau ditanya kecepatan linearnya atau kecepatan tangensialnya, itu udah pasti beda. Oke. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan soal-soal kalau nanti ada seperti ini? Ya, dari sekian materi ini Anda harus bisa menghafalkannya. Bagaimana cara menghafalkannya? Silakan cari clue-nya. Ya, karena kalau soal fisika, kalau materi fisika dihafal semua rumusnya itu nggak mungkin. Hanya sering latihan, kemudian kita teliti, lalu kita harus sabar, kemudian lagi kita harus tetap sering ya berlatih mengerjakan soal-soal, baru nanti kita terbiasa dengan simbol-simbolnya. Demikian saja, terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya.